Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairi jadi wa libas wa amarna natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi'akmali sifatil al-ashosh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, kesungguhan dalam melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan insya Allah mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah kitab Sahihul Ibad diriwayatkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, ya, pergi menuntut ilmu, ya. Kemudian berita itu sampai kepada nabi-nabi mereka, ya. Maka nabi mereka berkata kepada laki-laki tersebut, apa yang dikatakan, ya, kepada pemuda yang dia ingin menuntut ilmu. Ya fata inni a'idduka bisalasi khilasin fiha alimul awwalina wal akhirin. Wahai pemuda, ya, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal, ya, yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang datang kemudian. Yang pertama adalah hafizallahu bisri wal alaniyati. Takutlah kamu kepada Allah kapanpun kamu berada. Jadi nabi mereka mengingatkan kepada pemuda ini tatkala ingin menuntut ilmu, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam kondisi sendiri, kondisi ramai-ramai, di siang hari, di tengah malam, di daratan, di lautan, maka tanamkanlah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Yang kedua adalah wamsik lisanaka anil khalqi, ya. Jaga lisanmu dari manusia, janganlah kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan-kebaikan, ya. Jadi makanya orang-orang yang senantiasa dia dipelihara lisannya itu, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang mubah, ya. Jangankan yang mubah, ya, artinya yang tidak perlu, ya, dia sangat terjaga lisannya. Yang keluar dari lisannya adalah kebaikan-kebaikan untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya, ya. Yang ketiga apa? Wala tajkuruhum ila bi khairi wangur hubjaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal, ya. Lihatlah roti yang kamu makan, ya. Jangankan kamu makan, kecuali roti itu diperoleh dengan jalan yang halal. Kemudian pemuda tersebut, ya, dia berangkat untuk menuntut ilmu setelah mendapatkan nasihat-nasihat itu, ya. Dalam yang makalah yang tadi dikatakan, ya, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu itu, ya, itu mendapat posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqa ilal ilmi salakallahu bi tariqa. Ya, barang siapa yang
menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan menjadikannya menempuh suatu jalan menuju surga. Ya. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Orang-orang yang senantiasa dia menuju kepada majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, ya, maka itu Allah bimbing ya ke dalam jannahnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ard hatta hitani fil bahr. Innal ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu ya, itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah, baik yang di bumi ya, sampai-sampai ikan-ikan yang di laut ya, dia memintakan ampun kepada orang yang menuntut ilmu ya. Makanya dikatakan al ulama warasatil anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Baginda Rasul juga mengatakan ya dalam hadisnya kepada Abu Jar, ya Abu Jar, la anat tagdu fatu'allima baban min kitabillah taala khairul laka ya min antusoliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Jar, sesungguhnya bepergiannya belajar sesuatu bab ilmu tentang Allah ya, bab ilmu dari kitab Allah adalah lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Nggak kebayang sholat 100 rakaat, sholat tahajud 100 rakaat Pak. Ya. Jadi makanya dimanapun, di majelis manapun, ya, hadirlah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Ya. Kadang-kadang tahajud aja 2 rakaat berat kan? Coba ya menghadiri majelis-majelis ilmu dimanapun, ya, di lingkungan kita, di tempat yang terjauh ya. Yang penting dia mempunyai seorang guru yang bersanad ya, artinya guru itu mempunyai kualitas ya. Sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, belajar tentang ini. Wala antagdu wa tu'aliman baba min ilmi umila bi awalam yu'mal khairul laka min antusalliyal albarakatin ya. Kemudian bepergian belajar dari bab ilmu, baik diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada kamu sholat 1000 rakaat. Mengajarkan ilmu ya, itu utamanya juga luar biasa. Nah terakhir kita masih di bulan Rajab ya. Di Rajab itu ya para ulama membimbing kita untuk senantiasa banyak membaca istighfar sesuai tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita membaca istighfar. Ini bulan Rajab ini, ya. Baik itu ya Sayyidul Istighfar atau istighfar yang biasa monggo, ya, atau yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Ada sebuah riwayat seorang pedagang roti, ya, yang dia amaliyahnya adalah istighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini dia ingin pergi ke kota Basrah, ke Irak. Ya. Padahal tidak ada yang dia tuju di sana, tidak ada famili, tidak ada teman, gitu kan. Cuman hatinya tiba-tiba ingin pergi berangkat ke sana. Ya. Berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal ya, ke kota Basrah. Jadi sampai di sana menjelang maghrib dia masuk ke sebuah masjid ya, kemudian dia berjamaah sholat maghrib, menunggu isya juga di masjid itu ya, sampai setelah isya juga berjamaah tentunya ya. Setelah sholat isya jemaah bubar nih ya, jemaah bubar. Imam Ahmad bin Hambal ini saking kelelahannya dia ya duduk-duduk dan ingin beristirahat di dalam masjid itu. Tetapi marbotnya bertanya kepada Imam Ahmad ini. Dia tidak tahu bahwa yang itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dulu kan belum ada foto, belum ada apapun. Jadi kesolehan, keilmuan daripada Imam Ahmad bin Hambal ini sudah terkenal sesungguhnya ya di Basrah, di Irak sana. Tetapi tidak tahu mukanya seperti apa. Ya kan? Ditanya ya, maaf Tuan,
eh, ini masjid mau ditutup ya, setelah orang bubar itu Imam Ahmad meminta bolehkah saya beristirahat di dalam ya, untuk beristirahat di dalam. Ternyata tidak dibolehkan dari marbot masjid itu ya kan. Kemudian Imam Ahmad keluar, pintu masjid dikunci, kemudian Imam Ahmad mengambil posisi di teras masjid ya kan, sudah tertidur ya, maksudnya sudah rebahan ya. Marbotnya itu ternyata balik lagi setelah melihat Imam Ahmad bin Hanbal rebahan di teras masjid. Wahai tuan, maaf, tidak boleh tiduran ya di masjid ini. Masjid ini untuk ibadah. Ya. Maka akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini keluar dari masjid itu ya. Kemudian pada saat keluar masjid itu, di depan masjid ada sebuah rumah kecil ya. Di situ adalah pedagang roti. Dan pedagang roti ini memanggil kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saudaraku, kemarilah, kemari. Ya. Kemudian Imam Ahmad menghampiri, ya, silakan, ya, di rumah saya walaupun sederhana, tuan bisa untuk beristirahat, ya kan? Karena pada saat terjadi dialog antara Imam Ahmad dan marbot masjid itu, ya, si tukang roti rupanya dia mengamati dari jauh, ya, dia mengamati gitu kan. Akhirnya diperkenankan. Ya, Imam Ahmad ya diundang ke rumahnya untuk istirahat di rumahnya. Ya. Dan Imam Ahmad memperhatikan setiap tukang roti itu dia memecahkan telur, baca istighfar. Setiap dia mencampur mentega ya ke dalam adonan, dia baca istighfar. Ya. Dia berhenti istighfar kalau Imam Ahmad bertanya tentang sesuatu, baru dia menjawab. Ya. Begitu selesai bertanya, dilanjutkan lagi dia istighfar sambil mengerjakan pekerjaan mengadon rotinya. Ya. Bertanya Imam Ahmad kepada si penjual roti ini, wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau mengamalkan daripada istighfar ini? Ya Tuan, saya sudah 30 tahun ini menjadi tukang roti dan selama itu pula saya mengamalkan wirid ini, istighfar. Ya, gitu. Dan alhamdulillah semua hajat-hajat saya, apa yang saya inginkan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu proporsinya berbeda ya Pak. Tukang roti itu hajatnya kan nggak macam-macam gitu kan. Nggak minta mobil apa ya misalnya Avanza, nggak minta mobil macam-macam yang zaman dulu juga belum ada kan. Pokoknya hajatnya ya sesuai dengan kehidupan dia lah. Yang dia inginkan itu hajatnya dan selalu terkabul. Ya. Cuman satu Tuhan yang belum terkabul hajat saya. Apa? Ya, kata tukang roti ini, saya ingin ketemu dengan ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Kaget ya, subhanallah. Imam Ahmad juga bertakbir, ya, membaca sholawat, ya, membaca tasbih. Jadi kaget rupanya ya, karena ternyata dari jauh-jauh dia ingin hatinya itu pergi ke kota Basrah ini, ya, itu dibimbing oleh Allah ada seseorang hamba yang ingin berjumpa dengannya. Ya. Kemudian Imam Ahmad menyampaikan, maaf saudaraku, kalau engkau ingin bertemu dengan yang bernama Ahmad bin Hanbal, ya, akulah orangnya. Akhirnya sangat gembira tukang roti, ternyata hajatnya, keinginannya begitu besar untuk bertemu dengan seorang ulama terkabul. Nah, inilah daripada fadilah membaca istighfar. Ya, makanya di bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita mulai ya menyemai ya, tatkala nanti di bulan Ramadan kita memetik daripada apa yang kita semai ya, kita tanamkan ya, apa namanya, zikir-zikir, puasa-puasa ya kan, di banyak di bulan Rajab ya. Jadi di bulan Rajab ini banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan banyak membaca istighfar ya kan. Nah, banyak di antara teman-teman aktivis dakwah dan mungkin berbagai ustadz-ustadz ya yang mempermasalahkan tentang
ya puasa di bulan Rajab gitu kan. Nah, emang menurut ahli hadis itu banyak sekali hadis-hadis tentang Rajab yang emang dia maudhu ya, bahkan mendekati palsu gitu kan. Ya. Jadi misalnya kalau puasa 1 hari di bulan Rajab itu akan mendapatkan ya, kemuliaan ya, daripada 1000 tahun. Nah, itu kan terlalu lebay hadisnya kan. Jadi cara mengamati apa? Kalau ada sebuah amalan itu tidak lebih daripada amaliyah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan 1 malam kita ibadahnya 1000 bulan. Nah ini hadisnya misalnya sampai 1000 tahun gitu kan, gitu. Atau ada lagi nanti diceritakan di hadis itu orang-orang yang sedang menghidupkan di bulan Rajab itu akan mendapatkan sungai Rajab. Ya. Padahal tidak ada sungai Rajab yang menurut ahli hadis itu. Ya. Jadi kita tetap berpatokan kepada hadis-hadis yang sahih, ya, tapi juga tidak menyalahkan amaliyah orang lain. Ya. Jadi kalau kita ada orang puasa di hari Senin Kamis di bulan Rajab, ya itu akan ambil aja. Ya. Puasa Senin Kamisnya itu sunnah baginda Rasul. Ya. Ya. Jadi karena di bulan Rajab kan pasti ada hari Senin Kamis gitu. Itu aja yang diamalkan. Adapun misalkan ada orang yang puasa dari Rajab full, ya nggak apa-apa juga kan, ada yang dinamakan bulan haram, ya kan? Dzulqa'dah, kemudian lagi Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini bulan haram, ya, diharamkan untuk berperang. Itu bulan yang dimuliakan, ya. Dalam Al-Qur'an itu ada bulan yang haram, ya, artinya di bulan itu, di 4 bulan itu dilarang untuk melakukan peperangan, ya. Jadi keutamaan di bulan Rajab itu, ya, itu juga dijelaskan, ya. Tapi intinya kita tidak juga berpedoman melakukan sesuatu ibadah itu karena kekhususannya, ya. Tapi kalau kita memuliakan bulan Rajab, ya tidak apa-apa gitu kan. Ambil aja Senin Kamisnya, ya, seperti biasa kita lakukan di bulan-bulan lain, ya gitu, ya. Jadi tidak juga menyalahkan amaliyah-amaliyah orang lain gitu kan. Jadi kita melaksanakan ibadah itu berdasarkan kepada sebuah petunjuk-petunjuk dari hadis-hadis yang sahih, tentunya juga amaliyah-amaliyah orang-orang salafus saleh, orang-orang terdahulu, ya gitu. Jadi tidak juga kita mudah membid'ahkan, ya. Lakukan aja, ya, yang kita sudah dapat dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya. Senin Kemis misalnya gitu kan, puasa di bulan Rajab itu lebih baik istighfar gitu kan. Jadi tidak juga kita memponis saudara kita yang melakukan amaliyah-amaliyah yang menurut kita itu mengambil sebuah pedoman hadis yang dhaif gitu. Gitu. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, dan mohon maaf atau kalau ada kesalahan, kehilapan, kalau ada kebaikan-kebaikan datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ada kekurangan-kekurangan dan hilaf tentunya dari diri saya pribadi. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.